Ya, untuk membahas seperti apa dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental manusia, saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa, selaku pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ya, selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Ya, Nah, ini kan masih terkait COVID-19. Boleh dijelaskan seberapa buruk dampak dari penyebaran COVID-19 ini, mungkin informasi, ketakutan, betul. yang akhirnya mempengaruhi kesehatan jiwa dan mental kita? Ya, pandemi COVID-19 ini adalah merupakan suatu krisis ya, yang tentunya akan berdampak pada psikologis, pikiran, perasaan setiap orang. Karena ini adalah stresor psikososial. Dan paparan dari media, informasi yang kita dengar, kita lihat sehari-hari, itu akan mempengaruhi otak kita, dan otak kita akan mempersepsikan kalau ini adalah sesuatu hal yang berbahaya, hal yang menakutkan, hal yang membuat kehidupan kita menjadi tidak tenang, maka ada bagian otak yang kita sebut amigdala, dia yang mengatur emosi. Maka otak akan mengeluarkan suatu hormon yang kita sebut kortisol. Hmm. Itulah hormon stres. Nah, hormon stres ini akan mempengaruhi organ tubuh kita. Dari otot-otot kita menjadi gelisah, menjadi tidak tenang karena selalu tegang, denyut jantung akan berdenyut lebih kencang, Mhm. Hmm. tekanan darah juga akan meningkat. Nah, ini semua akan berdampak kepada kondisi psikologis kita tentunya. Dan inilah yang kemudian muncul pada sensasi yang kita rasakan sebagai stres, kecemasan, kekhawatiran, marah, mungkin juga kebingungan. Dan ini adalah sesuatu hal yang normal sebenarnya dialami oleh setiap orang saat menghadapi krisis ataupun stresor yang seperti sekarang ini. Oke, baik. Kemudian ini banyak pemberitaan Pak di media sosial, terutama ya di WhatsApp grup, di Facebook ataupun media sosial lainnya yang menggempur kita dengan pemberitaan-pemberitaan COVID-19. Ini seberapa berefekkah terhadap kesehatan mental yang kita miliki nih Pak? Ya, jadi paparan yang berlebihan dari media sosial yang kita lihat dan kita dengar itu sangat berdampak sekali kepada kesehatan mental atau jiwa kita. Oleh karena itu, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa memberikan suatu himbauan agar kita mulai membatasi akan informasi-informasi, terutama informasi yang terlalu berlebihan, Mhm. informasi yang negatif, Hmm. informasi yang tidak benar, dan kita belajar untuk memilah-milah informasi dari sumber yang akurat dan terpercaya. Itu akan membuat kesehatan jiwa kita pun akan lebih baik, pikiran perasaan kita pun menjadi lebih tenang Iya, tentunya. Hmm. betul. Nah, Dokter Lahargo, ini kan sebenarnya ada perbedaan tipis antara siaga tapi juga takut. Nah, ini kan lalu bagaimana kita memaintain? Karena kan sebenarnya banyak orang yang merasa katanya kamu parno, jangan Ya. parno gitu. Tapi kita juga tetap harus siaga. Nah, sementara pada saat kita melakukan siaga dianggap juga parno. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita memaintain perlakuan kita atau kegiatan kita atau bagaimana kita menanggapi segala informasi yang beredar saat ini? Ya, saat mendapatkan ataupun menerima berbagai informasi, ada dua hal sikap mental yang bisa kita pilih. Yang pertama, reaktif. Nah, reaktif itu berarti adalah sesuatu yang spontan, Mhm. terburu-buru, cepat melakukan berbagai hal yang menurut kita benar pada saat itu. Dan umumnya ini akan berujung kepada kecemasan, seperti Hmm. memborong masker, memborong sembako, Mhm. kita jadi gelisah dan tidak tenang. Nah, tetapi ada sikap mental yang kedua yang bisa kita pilih, yaitu yang kita sebut responsif. Nah, Hmm. responsif ini berarti kita mengambil waktu sejenak, bernafas sebentar, Hmm. kemudian mengecek berbagai fakta-fakta Mhm. yang Hmm. valid. Dan setelah itu menentukan respon apa yang mau kita ambil dengan keadaan yang seperti ini. Mhm. Nah, ini semua akan ngebantu kita supaya Mhm. kita bisa Hmm. kemudian bisa lebih menentukan apa sikap mental yang mau kita ambil. Dan Mhm. kalau Hmm. kita bersikap responsif, itu akan membuat pikiran, perasaan kita akan jauh lebih tenang tentunya. Oke. Oke, baik. Saat ini kan pemerintah juga menerapkan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan social distancing nih Pak. Yang sebelumnya bekerja di kantor, semuanya bekerja di rumah dan di sekolah sekarang juga di rumah. Tentu pasti ada kejenuhan sendiri di rumah nih Pak, bagi para anak-anak ataupun orang tuanya.
Bagaimana Pak cara mengatasi agar tidak jenuh saat menjalani social distancing ini? Ya, social ataupun physical distancing itu kan langkah yang diambil saat ini untuk mengurangi penyebaran yang berlebihan terhadap COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, orang tua, anak-anak, guru, dan semua yang terlibat dalam hal ini perlu merencanakan, membuat suatu jadwal apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di rumah. Hmm, Prinsipnya adalah kita tetap memiliki hati yang gembira, hati yang senang, hati yang tenang, karena itu pun akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari infeksi ini. Nah, saat melakukan physical atau social distancing, sebenarnya adalah suatu kesempatan kita membangun relasi dengan Hmm, orang-orang yang ada di rumah kita. Selama ini keluarga, mungkin keluarga, anak-anak, orang betul. tua. Nah, itu akan lebih meningkatkan bonding relasi kita yang Mhm, mungkin sebelumnya masing-masing terlalu sibuk dengan kegiatannya. mhm. Tetapi ini ada suatu kesempatan yang sangat baik. Kita bisa kemudian meningkatkan relasi kita sehingga hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, Baik. dengan saudara itu akan bisa jauh lebih baik tentunya. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan dan kerjakan di rumah. Dan ini perlu dirancang, perlu direncanakan. Oh, hari ini kita mau melakukan apa? Besok Oke. apa yang kita oke. kerjakan? Mhm. Dengan begitu kita jadi lebih bisa situasinya bisa lebih baik dan terkontrol. Baik. Oke. Dokter Lahargo, tadi saya mencatat bahwa tidak reaktif tapi responsif dan kita bersyukur dan akhirnya kita melihat Ya, situasi ini juga semakin untuk menjadi mempererat tali keluarga kita Bonding ya, keluarga lagi bonding di dalam, keluarga. betul. Terima kasih Dokter Lahargo. Semoga kita jiwa kita tetap sama-sama. sehat dan mental kita juga Ya, sehat ya.